Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya disuruh membedah atau disuruh menjelaskan tentang yang lanjut usianya. Maka judul kita kali ini adalah yang lanjut usianya Yesus atau Bapa. Nah, menurut Anda yang lanjut usianya itu Yesus ataukah Bapa? Ya, saudara-saudara ya. Yang paling sudah beredar adalah pengajaran dari Bathuk Nonong Sithik BNS. Ini membuat pengajaran bahwa yang lanjut usianya itu Bapa, Allah Bapa ya. Sebenarnya saya sudah pernah membantah hal ini ya toh. Yang lanjut usianya itu bukan Bapa tapi Yesus ya. Tapi ya mungkin tidak terlalu fokus ya. Apa itu pengajaran yang tidak alkitabiah dari Bathuk Nonong Sithik BNS yang begitu masif ya toh. Karena dulu kan pernah ditanya sama non Kristen yang lanjut usianya itu siapa? Oh, itu Allah Bapa. Ya, dasarnya antara lain dari Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Dan datang dengan awan-awan seperti anak manusia. Ini kan Yesus ya. Kata Bathuk Nonong Sithik, kata BNS itu. Ini kan Yesus datang menghadap ia datang kepada yang lanjut usianya. Ya. Yesus datang kepada Bapa, begitulah. Itu kata BNS Bathuk Nonong Sithik ya. Ya, kita harap maklum ya. Oke, kita akan bahas mulai dari Daniel 7 ayat 9. Tadi kan ayat 13, sekarang ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini sudah very clear linknya ke Wahyu 1 ayat 14. Kepalanya dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Siapakah dia? Dialah yang ngomong di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ya. Jadi yang lanjut usianya itu Daniel 7 ayat 9, linknya ke Wahyu 1 ayat 14. Dengan ciri-ciri rambutnya putih bersih seperti bulu domba, itu persis sama dengan Wahyu 1 ayat 14. Lalu yang Wahyu 1 ayat 14 itu yang rambutnya putih itu ngomong di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya, siapakah dia? Dia ada di Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 22 ayat 16 kebalik. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Ya. Jadi very clear, yang lanjut usia duduk di tahta surga adalah Yesus. Nah, bagaimana dengan Daniel 7 ayat 13? Tadi kan ada seperti anak manusia, itulah anak domba di dalam perjamuan kawin anak domba yang sering disebut rapture, pengangkatan orang percaya 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, 1 Korintus 15 sekitar ayat 52 lah ya, sekitar 52 gitu, 52. Kemudian atau antara 45 sampai 52 lah, itu tentang tubuh kita diubah. Lalu Matius 16 ayat 27 itu bicara tentang pengangkatan orang percaya.
Ya, jadi clear bagaimana dengan tahta-tahta, Pak? Tahta-tahta itu bisa juga di Wahyu 20 ayat 4, ini tahta-tahta untuk yang 144.000 itu. Bisa juga di dalam Wahyu 20 ayat 12 maupun Matius 19 ayat 28, ke-12 menghakimi ke-12 suku Israel itu para rasul itu juga ya. Di situ ada majelis pengadilan dan dibuka kitab-kitab persis sama linknya ke Wahyu 20 ayat 12, jadi clear ya. Jadi clear ya. Daniel 7 ayat 22 ternyata yang lanjut usianya itu yang maha tinggi ya, di dalam Daniel 7 ayat 22. Nah, jadi clear ya. Kalau Anda mau cari siapa yang maha kuasa duduk di tahta surga, saya ulang, jika Anda mau mencari tahu siapa sih yang lanjut usianya, yang duduk di tahta itu siapa, maka satu-satunya jawaban ya cuman Wahyu 4 ayat 2. Segera aku Yohanes ya, dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Linknya adalah Yehezkiel 1 ayat 26 dan sampai 28, dialah Tuhan huruf besar semua. Ya. Di ayat 8 dijelaskan, Wahyu 4 ayat 8, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang akan datang. Ini kan persis dengan Wahyu 1 ayat 8, dialah Yesus. Dijelaskan pula di Wahyu 4 ayat 11, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ini kan sama persis dengan Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Siapa dia? Yesus. Jadi clear, Anda mau puter-puter kayak apapun juga, yang lanjut usianya itu Yesus, bukan Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus, sudah selesai ketika Yesus sudah naik ke surga ya. Bapa itu hanya muncul ketika Yesus sebagai manusia. Karena Yesus sendiri adalah Bapa yang kekal, maka Yesus memunculkan Bapa kiasan untuk dirinya sendiri. Maka Yesus bicara, aku dan Bapa adalah satu. Arti aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasanku. Tidak mungkin Yesus yang fisik kok bisa satu dengan Bapa yang roh. Iya benar. Pakai logika sederhana saja ya. Siapa kenal aku kenal Bapa, siapa lihat aku lihat Bapa. Bapa tidak bisa memperdengarkan suaranya karena Bapa itu kiasan. Bapa tidak bisa mengabulkan doamu. Bapa tidak bisa mengampuni dosa sebab Bapa itu kiasan ya. Jadi yang lanjut usianya itu Yesus, bukan Bapa kiasan itu. Kalau Bapa kekal, Pak, Bapa kekal ya Yesus, Alfa Omega ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara, clear. Jadi jangan sampai termakan pengajaran dari Bathuk Nonong Sithik BNS yang sudah puluhan tahun, mungkin bertahun-tahun Anda imani ya toh. Setidaknya 5 tahun terakhir Anda imani sehingga Anda pikir yang lanjut usianya itu Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Salah, super salah kuadrat ya. Yang maha kuasa itu Yesus, bukan Bapa. Wahyu 1 ayat 8. Pencipta langit dan bumi itu Yesus, bukan Bapa. Wahyu 4 ayat 11. Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Yang lanjut usianya itu Yesus, bukan Bapa. Padat, singkat, dan clear, saya sudah menjawab. Jadi atas pertanyaan yang lanjut usianya itu Yesus atau Bapa, 100% Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang duduk di tahta surga. Dialah satu-satunya penguasa di surga, the ruler ya. Ya, yang disembah di surga adalah Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada Bapa nebeng-nebeng Yesus, tidak ada. Allahnya orang Kristen sudah valid, yaitu Yesus Kristus, titik. Tidak pakai nebeng-nebeng Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seperti itu. Allahnya orang Kristen valid, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang maha kuasa, yang maha tinggi.
ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya paham seperti ini. Yang mau ikut baptisan tunggu info ya, karena masih situasi akhir tahun ini sepertinya sulit sekali untuk keluar kota ya. Jadi kemungkinan besar yang di Klaten juga kami tunda ya, karena kami sudah cek ke Jogja dan Solo, di sana diberlakukan rumah karantina. Yang lewat darat nanti dicegat, yang nomor polisinya B, nomor polisinya luar kota dicegat, dikarantina dulu. Ya saudara-saudara, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.